Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu biomedik dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Efek Propofol terhadap cedera otak traumatik pada tikus Prague Dowley, kajian ekspresi dan konsentrasi HIF1-alpha, IL-1-beta, IL-6, dan Revised Neurobehavioral Severity Scale. Selanjutnya saya persilahkan promotor Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, PhD, spesialis farmakologi klinik untuk memulai acara ujian. Terima kasih. Saya persilakan Dr. Firdaus Riyad untuk mendapatkan presentasinya dalam waktu 15 menit. Yang terhormat, promotor Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, Doctor of Philosophy, spesialis farmakologi klinik. Perkenankan saya membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Penelitian ini berjudul Efek Propofol terhadap cedera otak traumatik pada tikus Prague Dowley, kajian ekspresi dan konsentrasi HIF1-alpha, interleukin 1-beta, dan interleukin 6, serta Revised Neurobehavioral Severity Scale. Cedera otak traumatik atau COT merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Di Indonesia, COT berat terjadi 6-12% dari seluruh kasus COT, dengan angka kematian 25 hingga 37%. COT berkontribusi 30% dari semua kematian akibat cedera di Amerika Serikat. Sekitar 60% cedera otak traumatik disebabkan kecelakaan lalu lintas dengan bentuk cedera yang terbanyak adalah cedera difus. Pada COT, cedera primer terjadi sesaat setelah benturan. Kerusakan jaringan otak diikuti oleh gangguan regulasi suplai oksigen ke jaringan sekitarnya yang mengakibatkan hipoksia. Hipoksia kemudian mengaktifkan jalur kaskade cedera sekunder, terdiri dari gangguan sawar darah otak, eksitotoksisitas, stres oksidatif, disfungsi mitokondria, dan neuroinflamasi. Semua itu berakhir dengan kematian neuron, baik berupa kematian sel terprogram, apoptosis, ataupun kerusakan sel, nekrosis. Banyak jalur yang dapat diintervensi untuk pengobatan COT. Neuroinflamasi sejauh ini belum banyak diteliti dalam hubungannya dengan COT. Hipoksia dapat dipengaruhi oleh keadaan sistemik pasca trauma maupun efek yang tidak diharapkan dari intervensi. Hal ini memberi peluang untuk dilakukan intervensi pencegahan pada jalur kaskade hipoksia dan neuroinflamasi. Propofol adalah agen anestetik yang telah diketahui memiliki neuroproteksi. Penelitian mengenai neuroprotektif propofol meliputi efek penghambatan GABA, penghambatan pelepasan glutamat, pencegahan terbentuknya ROS, pencegahan pembengkakan mitokondria, dan pencegahan peningkatan faktor proapoptosis, serta peningkatan faktor antiapoptosis. Fokus penelitian ini pada cedera otak sekunder, yang melibatkan hipoksia sehingga terjadi peningkatan HIF1-alpha dan juga terjadi sekresi sitokin, terutama interleukin 1-beta dan interleukin 6. Di sini propofol dibatasi untuk dilihat pada ketiga mediator tersebut. Secara teoritis, suatu intervensi diharapkan akan meningkatkan atau menurunkan ekspresi mRNA dari gen suatu mediator. mRNA ditranslasi menjadi protein yang spesifik yang jumlahnya diukur dalam satu satuan konsentrasi. Mediator protein tersebut berinteraksi secara biomolekuler di dalam sel yang akhirnya menghasilkan keluaran tertentu yang kita lihat secara klinis. Dalam hal ini, defisit neurologis. Hipotesis penelitian ini adalah terjadi perubahan fungsi neurologis, ekspresi, dan konsentrasi HIF1-alpha, interleukin 1-beta, dan interleukin 6 di jaringan otak tikus yang mengalami COT. Ini dinilai dari Revised Neurobehavioral Severity Scale atau NSSR, juga QRT-PCR, ELISA, dan imunohistokimia. Terdapat perbedaan fungsi neurologis, ekspresi, dan konsentrasi HIF1-alpha, interleukin 1-beta, dan interleukin 6
pada tikus COT yang diberi propofol dibandingkan tidak diberi propofol. Terdapat korelasi antara ekspresi dan konsentrasi HIF1 alfa dan interleukin 1 beta dan interleukin 6, dan korelasi antara ekspresi dan konsentrasi interleukin 1 beta dan interleukin 6 dengan fungsi neurologis pada tikus. Penelitian ini dilakukan pada Maret 2019 hingga Maret 2021, bertempat di Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Institut Pertanian Bogor, IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, dan Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebagai kerangka kerja, tikus dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok KN tidak diberi perlakuan apapun. Kelompok S, P, C, dan CP, tikus diinduksi dengan gas anestesi isofluran, serta dipasang jalur intravena. Pada kelompok P dan CP, tikus diberi propofol secara kontinu intravena, mulai menit ke-40 selama 60 menit. Pada kelompok C dan CP, tikus diberi perlakuan cedera otak traumatik atau COT. Semua tikus akan diperiksa NSSR dan NIRS sebelum perlakuan. NSSR adalah pemeriksaan scoring untuk menentukan fungsi neurologis tikus. Sedangkan NIRS atau Near Infrared Spectrometry adalah alat pengukur perfusi atau saturasi oksigen regional otak. Tikus dibagi ke dalam 2 subkelompok sebelum dilakukan etanasia dan ekstraksi otak, yakni subkelompok observasi 24 jam dan observasi 5 hari. Sampel jaringan otak dibagi untuk pemeriksaan ekspresi mRNA dengan qRT-PCR, konsentrasi protein dengan ELISA, dan imunohistokimia. Di sini, tikus dilakukan induksi isofluran dan pemasangan jalur intravena. Rambut kepala tikus dicukur, kulit diinsisi, dan dipasang pelat. Pelat digunakan agar tekanan pada prosedur COT merata atau difus pada seluruh bagian otak, dan fraktur tengkorak dapat dicegah. Berikut adalah penjatuhan beban pada model cedera kepala menggunakan marmar wet drop untuk menghasilkan cedera otak sedang. Kemudian pelat dilepas dan kulit kepala dijahit. Dilakukan pemeriksaan NIRS untuk melihat perfusi otak. Kemudian dilakukan pemeriksaan 10 langkah pemeriksaan NSSR untuk melihat fungsi neurologis tikus. Pemberian propofol pada penelitian ini dengan rumatan intravena 50 mg per kilogram berat badan per jam. Setelah observasi, dilakukan ekstraksi jaringan otak tikus. Spesimen yang diambil adalah hipokampus. Berikut hasil penelitian ini. Laju napas tikus menurun pada kelompok P dan CP sebanyak 10%. Penurunan ini masih dalam batas normal, yaitu dalam rentang 70 hingga 115 kali per menit. Terlihat bahwa propofol dosis intervensi tidak menyebabkan depresi napas. Pada pemeriksaan NIRS, terjadi penurunan pada kelompok C di menit ke-30 dan meningkat kembali pada menit 120. Terlihat bahwa COT, tetapi bukan propofol dosis intervensi yang menurunkan perfusi regional otak. Pada pemeriksaan neurologis terjadi penurunan bermakna NSSR pada kelompok pada kelompok C dan CP. Penurunan tersebut lebih nyata pada kelompok CP. Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian propofol pada COT dapat memperbaiki fungsi neurologis. Pada ekspresi dan konsentrasi HIF1 alfa, subkelompok observasi 24 jam, terlihat kelompok P dan CP hampir sama dengan S. Artinya, pemberian propofol tidak meningkatkan HIF1 alfa dan tidak menimbulkan hipoksia. Uji statistik pada HIF1 alfa tidak didapatkan perbedaan bermakna antar kelompok. Ekspresi interleukin 1 beta, subkelompok observasi 24 jam, meningkat pada kelompok P dan CP. Konsentrasi interleukin 1 beta pada kelompok P dan CP menurun pada observasi hari kelima. Meski demikian, uji statistik pada interleukin 1 beta tidak didapatkan perbedaan bermakna antar kelompok. Hal tersebut membuktikan bahwa pemberian propofol tidak mempengaruhi interleukin 1 beta. Pada imunohistokimia didapatkan pewarnaan penanda interleukin 1 beta di sitosol dan inti neuron lebih banyak pada kelompok P dan CP yang mendukung hasil ELISA. Ekspresi interleukin 6 pada subkelompok observasi 24 jam meningkat bermakna pada kelompok CP. Ini memperlihatkan bahwa pemberian propofol pada COT dapat meningkatkan ekspresi interleukin 6. Konsentrasi interleukin 6 tidak berbeda bermakna
pada perbandingan antar kelompok. Pada imunohistokimia didapatkan pewarnaan penanda interleukin 6 di sitosol dan akson lebih banyak pada kelompok P dan CP yang mendukung juga hasil ELISA. Pada uji korelasi antara HIF1 alfa dan interleukin 1 beta didapatkan korelasi positif pada ekspresi HIF1 alfa dengan ekspresi interleukin 1 beta maupun konsentrasi HIF1 alfa dengan konsentrasi interleukin 1 beta. Pada uji korelasi antara HIF1 alfa dengan interleukin 6, didapatkan korelasi positif bermakna antara ekspresi HIF1 alfa dengan ekspresi interleukin 6 dan antara konsentrasi HIF1 alfa dengan konsentrasi interleukin 6. Ketika diuji korelasi antara konsentrasi HIF1 alfa dengan ekspresi interleukin 1 beta maupun interleukin 6, didapatkan hasil yang bermakna. Fakta uji korelasi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terjadi koinsidensi peningkatan HIF1 alfa dengan sitokin proinflamasi interleukin 1 beta dan interleukin 6, HIF1 alfa bukanlah HIF1 alfa bukanlah faktor transkripsi dari interleukin 1 beta dan interleukin 6. Diduga ada jalur lain yang menyebabkan peningkatan interleukin 1 beta maupun interleukin 6 dapat bersumber dari efek COT itu sendiri maupun melalui NF-kappa B oleh HIF1 alfa. Uji korelasi mediator dengan fungsi neurologis didapatkan korelasi positif lemah pada konsentrasi interleukin 6 dengan NSSR. Peningkatan interleukin 6 pasca COT sebagai proinflamasi dapat berkontribusi pada apoptosis sel neuron. Namun demikian, kecenderungan ke arah apoptosis ditentukan juga oleh rasio antara anti dan proinflamasi. Adanya karakteristik tersendiri interleukin 6 ini bersifat neuroprotektif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan mekanisme proteksi propofol pada COT. Pemberian propofol pada COT eksperimental meningkatkan interleukin 6. Peningkatan ini akan menurunkan respons mediator inflamasi di otak dengan cara mereduksi aktivitas mieloperoksidase sehingga menurunkan interleukin 1 beta dan TNF alfa. Di samping itu, interleukin 6 akan mempertahankan integritas sawar darah otak dengan cara mereduksi matriks metaloprotein 9. Interleukin 6 juga menekan apoptosis dengan cara aktivasi STAT3 pada jalur JAK-STAT sehingga menurunkan terjadinya cedera otak yang irreversibel. Pemberian propofol menimbulkan sinergi antara efek neuroproteksi dari interleukin 6 dan efek penghambatan alur kaskade lainnya, sehingga memperbaiki keluaran klinis pasca COT. Kesimpulan penelitian ini adalah COT menyebabkan perburukan fungsi neurologis. Terjadi perbaikan fungsi neurologis yang bermakna dan peningkatan ekspresi interleukin 6 yang bermakna di jaringan otak tikus COT yang diberi propofol dibanding tidak diberikan propofol. Terdapat korelasi positif pada ekspresi HIF1 alfa dan ekspresi interleukin 1 beta dan interleukin 6 dan pada konsentrasi HIF1 alfa dengan konsentrasi interleukin 1 beta dan interleukin 6. Tidak terdapat korelasi bermakna pada konsentrasi HIF1 alfa dengan ekspresi interleukin 1 beta dan interleukin 6. Terdapat korelasi positif lemah pada konsentrasi interleukin 6 dengan fungsi neurologis. Penelitian ini dibatasi pada pemeriksaan jaringan otak hipokampus hewan coba dengan pilihan model cedera otak tifus. Dosis propofol 50 mg per kilogram berat badan per jam dan pemeriksaan pada 3 mediator saja yakni HIF1 alfa, interleukin 1 beta dan interleukin 6. Kedepan, penelitian ini dapat dikembangkan pada jaringan otak lain seperti korteks, penumbra, dan cairan cerebrospinal. Diujikan pada model cedera lain seperti cedera vokal. Dilanjutkan dengan berbagai dosis propofol agar diketahui batas keamanan dan dosis terapeutik untuk perbaikan fungsi neurologis otak. Diperiksa mediator lain yang diregulasi oleh sentor alfa seperti VEGF, GLUT1 dan EPO, ataupun antiinflamasi seperti interleukin 4, interleukin 10, dan interleukin 1 reseptor antagonis. Ini untuk mengetahui keseimbangan mediator neuroinflamasi yang terlibat dalam pengaruh propofol terhadap COT. Mengingat propofol adalah obat yang telah digunakan untuk terapi pada manusia, maka pada penelitian ini dapat dilanjutkan ke uji klinis untuk memperoleh data respons neuroinflamasi pemberian propofol pada COT. Terima kasih. Saya persilahkan Profesor Dr. Sri Widya Ajasman, MS, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Prof. Aufi.
Saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Dr. Riyad. Akhirnya saudara sampai kepada saat ini pencapaian akademik tertinggi dalam pendidikan saudara. Ya. Di penelitian ini tidak kita lihat tadi tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi. Nah, akhirnya sampailah pada tahap ini dan Anda layak untuk promosi hari ini. Ya. Penelitian saudara ini bertujuan untuk mengungkapkan jalur kaskade neuroinflamasi pada cedera otak traumatik yang diberi propofol, ya. Dan Anda mengkajinya dari ekspresi HIF1 alfa, interleukin 1 beta dan interleukin 6, baik mRNA, protein serta outcome kliniknya yaitu NSSR, ya. Nah, pada kerangka teori Anda mengungkapkan bahwa propofol ini akan menghambat HIF1 alfa, ya. Tapi pada hasilnya, saudara melihat bahwa terjadi perbaikan klinis. Jadi NSSR-nya menurun, tapi ekspresi HIF1 alfa justru meningkat, baik pada pemberian propofol saja dan juga pada pemberian pada cedera otak dan propofol. Tapi kadar HIF1 alfa tidak bermakna, ya. Demikian juga dengan ekspresi atau mRNA dari interleukin 1 beta dan interleukin 6 juga meningkat. Nah, kemudian juga proteinnya tidak terjadi peningkatan. Nah, kemudian juga ada korelasi antara mRNA masing-masing mRNA dari HIF1 alfa dengan mRNA dari interleukin 1 beta dan juga interleukin 6 itu bermakna. Tetapi untuk demikian juga untuk protein HIF1 alfa dengan protein IL1 beta dan protein IL6. Namun korelasi tidak ada, ya, antara mRNA antara protein HIF1 alfa dengan mRNA interleukin 1 beta dan interleukin 6. Nah, bagaimana menurut Dr. Riyad peran HIF1 alfa pada kaskade ini, ya? Apakah ini biasanya yang berperan dalam jalur kaskade pensinyalan yang berperan adalah protein. Justru pada proteinnya ini Anda tidak mendapatkan hal yang sejalan dengan interleukin 1 beta dan interleukin 6. Nah, bagaimana kira-kira Anda menjelaskannya? Apakah interaksi pengaruh HIF1 alfa ini bersifat langsung atau tidak langsung, atau apakah ini hanya suatu keadaan yang kebetulan sama, gitu, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, interleukin 6 sejauh ini diketahui bersifat sebagai mediator inflamasi, ya. Tetapi pada penelitian ini saudara mendapatkan bahwa justru interleukin 6 ini justru berkorelasi dengan perbaikan NSSR. Jadi bagaimana dapat dijelaskan hal ini, ya. Sekian. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Sriwidya Ajusman MS. Perkenankan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan adalah tentang bagaimana HIF1 alfa itu dapat berkorelasi atau berhubungan dengan propofol atau kerja propofol, bahwa sebenarnya dalam kerja di dalam biomolekuler protein yang banyak terlibat dalam aktivitas pada intraseluler. Aktivitas HIF1 alfa dibedakan dalam keadaan kaya oksigen dan dalam keadaan hipoksia. Dalam keadaan sel yang kaya oksigen, terjadi hidroksilasi HIF1 alfa oleh prolin hidroksilase atau PHD dengan memodifikasi subunit alfa pada prolin HIF1 alfa yang dikonservasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses poliubiquitinasi oleh kompleks ligase von Hippel-Lindau yang spesifik dan faktor inhibiting HIF atau FIH yang akhirnya menjadikan kompleks ini didegradasi oleh propofol. Di lokasi dengan penurunan tekanan oksigen, aktivitas hidroksilasi PHD dan FIH berkurang. HIF1 alfa menjadi stabil dan ditranslokasi ke nukleus dan membentuk dimer dengan HIF1 beta, mengikat kofaktor. Hal ini mengakibatkan aktivasi transkripsi dari berbagai gen pembawa hipoksia response element atau HRE yang mengkode faktor metabolik dan angiogenik. Gen-gen tersebut antara lain NOS2, PEGF, FLT1, EPO, dan lain-lain, juga termasuk latat dehidrogenase.
Mengenai kaitan HIV dengan interleukin, pada penelitian ini terjadi koinsidensi peningkatan HIV1 alfa dan sitokin proinflamasi interleukin 1 beta dan interleukin 6. Namun, tidak ada korelasi antara konsentrasi HIV1 alfa dengan ekspresi sitokin dari interleukin 1 beta dan interleukin 6. Hal ini disebabkan karena HIV1 alfa tidak meregulasi langsung interleukin. HIV1 alfa memiliki jalur yang bersinggungan dengan NF-κB yang dapat meregulasi pengeluaran interleukin seperti interleukin 1 beta dan interleukin 6. Selain itu, sekresi sitokin dari mikroglia pasca COT juga memiliki faktor kuat dibandingkan pengaruh dari HIV1 alfa sendiri dalam meregulasi interleukin. Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama, Prof. Yang kedua, bagaimana penjelasan tentang interleukin 6 itu berhubungan dengan NSSR yang ternyata pada penelitian ini NSSR justru menjadi lebih bagus. Artinya terlepas dari adanya faktor proinflamasi seperti interleukin 6 ini, ternyata pemberian propofol menyebabkan perbaikan dari fungsi neurologis. Di jalur neuroinflamasi, interleukin 6 berikatan dengan membran bound interleukin 6 receptor atau IL6R. Atau juga soluble interleukin 6 receptor SIL6R yang mempengaruhi reseptor NMDA dan mengeliminasi sinaps dari jaringan otak. Selain itu, fungsi IL6 ternyata mengganggu jalur fosfatidil-inositol 3 kinase atau protein kinase B yang berfungsi menjaga kelangsungan hidup sinaps melalui potensiasi jangka panjang reseptor. Ekspresi interleukin 6 lebih rendah pada biopsi otak yang cedera dibandingkan ekspresi interferon gamma dan interleukin 1 pada 3 hingga 5 hari pasca COT. Ekspresi interleukin 6 pada awal studi dikatakan 3-24 jam pasca cedera lebih tinggi dibandingkan dengan akhir studi penelitian tersebut. Pada studi itu juga disebutkan bahwa kadar interleukin 6 plasma digunakan untuk memprediksi komplikasi infeksi dan prognosis dari pasien. Tingkat interleukin 6 lebih tinggi satu hari pasca cedera, memprediksi keluaran lebih buruk pada subjek penelitian. Ada penelitian yang lain yang mengamati bahwa kadar interleukin 6 plasma menurun lebih cepat pada pasien dengan skor GCS atau skor kesadaran yang lebih tinggi saat masuk. Analisis korelasi tersebut tidak menyiratkan kausalitas karena kadar interleukin 6 yang lebih tinggi tidak berkorelasi dengan penyembuhan yang lebih buruk. Tetapi interleukin 6 yang meningkat seiring dengan peningkatan tingkat keparahan cedera pasien atau respon proinflamasi. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa interleukin 6 memiliki sifat sebagai neuroprotektif. Interleukin 6 menghambat TNF-alfa, meredam kaskade proinflamasi dan proapoptosis pasca cedera. Pada fase akhir respons hipoksia, interleukin 6 menghambat neutrofil, merekrut monosit dan sel T memulai respon inflamasi akhir. Selain itu, interleukin 6 bertindak sebagai agonis VEGF. Secara bersamaan, interleukin 6 menurunkan sintesis dari interleukin 1 beta dan TNF-alfa di monosit yang teraktivasi. Interleukin 6 juga berpotensi membantu remodeling jaringan dan pemulihan melalui inisiasi astrogliosis dan angiogenesis setelah cedera. Selain itu, peningkatan interleukin 6 menurunkan respons mediator inflamasi di otak dengan cara mereduksi aktivitas mieloperoksidase atau MPO sehingga menurunkan sitokin proinflamasi. Di samping itu, interleukin 6 dikatakan dapat mereduksi atau menekan apoptosis dengan cara mengaktifasi STAT3 pada jalur JAK-STAT. Dengan demikian, interleukin 6 selain memiliki efek neuroinflamasi, juga diyakini memiliki efek neuroprotektif. Ini dapat bekerja secara sinergis dengan propofol untuk memperbaiki fungsi neurologis. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang berikutnya saya persilahkan penyanggah berikut, Dr. Melva Luisa Sarjana Sains, apoteker Master Biomed, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih, Prof. Ovi, Ketua Sidang, atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya hendak menyampaikan juga apresiasi saya yang tinggi kepada Dr. Riyad ya. Seorang klinisi namun melakukan suatu penelitian translasional yang hebat sekali.
ya membuat suatu model tikus dengan cedera otak dan mempelajari kaskade hipoksia dan neuroinflamasi, dan berusaha juga mengetahui apa yang terjadi jika diberikan dengan propofol. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan pada Dr. Riyad pada pagi hari ini. Yang pertama, Dr. Riyad menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara ekspresi dan konsentrasi pada kaskade hipoksia dan neuroinflamasi yang Dr. Riyad pelajari, yaitu HIF1 alpha, interleukin 1 dan interleukin 6 pada jaringan otak yang diberikan propofol, cedera otak traumatik, dan cedera otak traumatik yang mendapatkan propofol. Namun pada analisis asosiasi, Dr. Riyad tidak memperoleh kemaknaan. Kira-kira dapatkah Dr. Riyad menjelaskan mengenai perbedaan pada temuan tersebut? Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan bahwa Dr. Riyad ini menggunakan 1 dosis propofol. Apakah Dr. Riyad bisa menjelaskan apakah dosisnya kurang besar, atau apakah yang menjadi pertimbangan Dr. Riyad untuk tidak menggunakan dosis lebih dari 50 mg per kilogram berat badan? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu, Dok. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Melva Luisa Sarjana Sains, apoteker, magister ilmu biomedik. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan yang kedua dulu, Dok, izin saya menjawabnya. Tentang bahwa mengapa digunakan 1 dosis propofol dan apakah ini dosis bisa dilakukan dengan penelitian yang lebih besar lagi atau kita pada dosis yang saat ini saja. Beberapa penelitian mengenai propofol terhadap cedera cerebral iskemia dan COT ini telah dilakukan. Sehingga saat ini berbagai rentang dosis propofol telah digunakan untuk mengetahui efek propofol pada berbagai kerusakan otak tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan dosis 50 mg per kilogram berat badan, bolus intraperitoneal. Bahkan ada yang menggunakan dengan dosis intraperitoneal ini sebesar 100 mg per kilogram berat badan. Penggunaan dosis propofol pada penelitian ini berdasarkan panduan konversi dosis manusia ke dosis hewan coba. Propofol diberikan pada tikus dengan mengalihkannya 6,2, lebih besar dibandingkan dengan dosis manusia. Propofol infus continuous pada manusia ini sebesar 100-200 mikrogram per kilogram badan per menit, menghasilkan sedasi yang adekuat untuk perawatan di ICU. Ekivalen dengan itu, dosis 50 mg per kilogram berat badan pada tikus dilakukan pada penelitian ini. Penelitian lain ada yang menyimpulkan bahwa penggunaan propofol 60 mg per kilogram berat badan pada tikus itu terjadi setelah 15 menit konsentrasi propofol pada otak 15,7 mikrogram per gram. Dan setelah 30 menit konsentrasi tersebut meningkat menjadi sekitar 39,4 mikrogram per gram otak. Konsentrasi yang tadi 15 menit itu cukup untuk mendapatkan efek anestesi. Sehingga pada penelitian ini saya menggunakan dosis sebesar 50 mg per kilogram berat badan per jam untuk mendapatkan efek anestesi tersebut. Pada penelitian sebelumnya, propofol diberikan secara bolus intraperitoneal. Namun, efek propofol dengan rute intraperitoneal tidak dapat diprediksi. Peningkatan dosis propofol dikaitkan dengan peningkatan jumlah hewan yang kehilangan refleks writing, namun propofol intraperitoneal saja tidak menyebabkan hilangnya kesadaran dan imobilitas. Sejumlah tikus menunjukkan anggota tubuh yang bergerak gemetar atau menggaruk kepala setelah induksi. Hal ini mencerminkan variabilitas terkait dengan rute intraperitoneal tersebut. Momentum dan rongga abdomen yang luas permukaannya memang dapat memfasilitasi senyawa hidrofobik seperti propofol. Namun demikian, laju absorpsinya tidak adekuat untuk propofol dapat menginduksi otak.
Hal ini disebabkan sebagian besar propofol diserap ke dalam sistem portal sehingga mengalami metabolisme di hati sebagai lintasan pertama atau first pass metabolism. Penelitian dengan propofol memerlukan pertimbangan tersendiri karena pada dosis anestetiknya justru terjadi risiko depresi napas, pernapasan dan kardiovaskuler yang dapat memperberat cedera otak juga dapat terjadi karena pemberian propofol. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan model cedera otak atau COT ringan, sehingga efek sedasi propofol pada COT ringan tersebut tidak berdampak untuk menambah risiko gangguan pernapasan dan kardiovaskuler. Penelitian pada cedera otak berat juga pernah dilakukan, dan ini justru menimbulkan tingkat mortalitas yang tinggi, di atas 44%. Dan ini membutuhkan dukungan perawatan tingkat lanjut atau intensif, sehingga menjadi memang proses yang sulit, tidak mudah dilakukan. Pada penelitian ini, tikus diberi perlakuan COT sedang. Pemberian propofol dengan dosis yang lebih rendah menghasilkan tikus dengan tersedasi lebih ringan. Hal ini kurang cocok dengan lingkungan yang hendak kami tiru dalam penelitian ini, yaitu lingkungan pasien COT yang sedang dioperasi atau disedasi di ICU yang membutuhkan obat propofol. Pemberian propofol dengan dosis yang lebih besar dapat dilakukan dengan persiapan dukungan perawatan tingkat lanjut bagi tikus. Penelitian selanjutnya perlu beberapa dosis hingga kita bisa melihat dosis mana yang mendapatkan efek yang baik pada COT. Demikian untuk pertanyaan yang kedua. Saya mohon izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yang mana ada korelasi positif pada HIV1 dengan interleukin 1 beta dan interleukin 6. Namun demikian, tidak ada asosiasi yang dapat dilihat pada penelitian ini. Jadi pada penelitian ini, propofol tidak menunjukkan perbedaan bermakna pada konsentrasi protein HIV1 alfa. Pada uji selanjutnya, didapatkan tidak ada korelasi antara ekspresi dan konsentrasi HIV1 alfa. Artinya, ekspresi mRNA HIV1 tidak selalu diikuti dengan peningkatan atau penurunan konsentrasi proteinnya. Keadaan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap stabilisasi dan degradasi HIV1 alfa. Dalam hal ini misalnya, apabila terjadi hipoksia, maka HIV1 alfa akan lebih stabil. Akan tetapi bila pasca COT, aliran darah kembali bagus, atau saluran darah kembali bagus, maka terjadi oksigenasi sehingga HIV1 alfa terdegradasi. Penelitian lain tentang COT pada tikus melaporkan adanya peningkatan HIV1 alfa pada 1 jam pertama menurun setelah 24 jam. Pada penelitian ini konsentrasi HIV1 alfa praktis tidak berbeda antara observasi 24 jam dan 5 hari. Ini menandakan bahwa setelah 24 jam, HIV1 alfa memang telah kembali menurun dan tidak berubah hingga pemantauan hari kelima. Pada kelompok COT telah terjadi pemulihan seluler dan vaskuler otak. Namun demikian, pada COT yang diberi propofol, pemulihan ini memberikan hasil yang lebih baik. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Dr. Riyad. Sudah menjawab dengan baik, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilahkan penyanggah berikutnya, Profesor Dr. Tatang Bisri, Spesialis Anestesi, KNA KAO, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang, Prof. Okfi. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat pada Dr. Riyad yang telah mencapai tahapan sidang terbuka pada program pendidikan S3 Biomedik di Universitas Indonesia ini. Saya telah membaca karya disertasi yang sangat baik ini, enak dibaca, runtut, dan mudah untuk dimengerti. Akan tetapi masih ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Riyad. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang propofolnya sendiri. Propofol itu telah digunakan secara luas di seluruh dunia untuk anestesi,
untuk sedasi pasien yang diintubasi atau diventilasi, serta untuk pada second tier terapi untuk menurunkan peningkatan tekanan intrakranial, yaitu sebagai barbiturat koma, pada pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial yang membandel. Jadi, sudah jelas efeknya pada manusia itu, ya. Sudah jelas efeknya. Dan saya yakin Dr. Riyad sebagai anestesiologi subspesialis neuroanestesi dan critical care juga sering melakukan hal-hal tersebut. Penelitian S3 harus menemukan sesuatu yang baru. Menyebabkan saya ingin bertanya, apa alasan dilakukan penelitian ini? Dan kenapa untuk obat yang telah diketahui efeknya pada manusia, dipakai di seluruh dunia, dipakai sendiri oleh para KNA, Dr. Riyad sendiri, sekarang dibalik, kenapa harus dilakukan penelitian pada hewan sobat? Pertanyaan yang kedua, semuanya sudah tahu bahwa cedera otak traumatika adalah suatu inflammatory disease. Pada cedera otak traumatika terjadi peningkatan sitokin pro-inflamatory. Pada hasil penelitian ini disebutkan bahwa pada kelompok cedera otak traumatika yang diberi propofol terhadap peningkatan IL-1 alfa, IL-1 beta, dan IL-6. Nah, jadi di sini ada peningkatan sitokin pro-inflamatory. Sedangkan pada cedera otak traumatika sendiri, sitokin pro-inflamasi meningkat. Jadi diberi propofol seolah-olah yang sudah meningkat, kita bikin meningkat lagi. Apakah ini akan berarti nanti ke depan kita tidak boleh lagi memberikan propofol pada cedera otak traumatika? Tapinya bagusnya ya, secara klinis terlihat bahwa pemberian propofol itu NNSR-nya membaik. Jadi kalau pada manusia Glasgow, skornya itu jadi baik. Tapi secara biomarker, kita lihat sitokinnya meningkat. Mohon kejelasan dari Dr. Riyad, bagaimana ini untuk tindakan kita di klinis berdasarkan hasil penelitian ini. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Tatang Bisri, spesialis anestesiologi, konsultan neuroanestesi, konsultan anestesi obstetrik. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana atau apa alasan dilakukan penelitian ini setelah kita ketahui bersama bahwa propofol ini telah dipakai secara luas, terutama di kalangan dokter anestesi dalam melakukan terapi untuk anestesia, baik sedasi, dan juga untuk second tier terapi pada cedera otak berat dengan tekanan intrakranial yang meningkat dan tidak dapat turun dalam keadaan biasa. Penelitian ini mengenai propofol dan gangguan penelitian yang telah dilakukan tentang propofol telah banyak dilakukan. Propofol telah dikenal sebagai obat dengan efek neuroprotektif dan sering digunakan pada operasi bedah, terutama bedah saraf, dibanding juga dengan obat-obat anestesi lain. Propofol sendiri telah banyak diteliti pengaruhnya pada iskemik cerebral dan terbukti dapat memperbaiki fungsi neurologis dan mencegah perluasan cedera. Namun demikian, penelitian terhadap propofol masih sangat terbatas. Propofol telah kita dalam penelitian ini ternyata memberikan hasil yang menurut saya sangat menarik. Mengapa pertama-tama saya melakukan penelitian ini? Karena propofol
karena penelitian sebelumnya pemberian propofol telah terbukti memiliki neuroprotektif dan berperan dalam aktivasi reseptor GABA, sehingga menghambat arus natrium ke dalam sel. Fenomena ini telah kita pahami bersama dan kemudian kita gunakan untuk tindakan anestetik. Propofol meningkatkan penghambatan GABA dan dianggap sebagai mekanisme perlindungan otak. Propofol meningkatkan kapasitas antioksidan plasma dengan menghambat pembentukan radikal bebas dan peroksidasi lipid untuk melindungi sel otak terhadap stres oksidatif. Selain itu, propofol dilaporkan dapat mencegah apoptosis dari sel neuron yang mengalami iskemia. Gen pengatur apoptosis seperti B sel leukemia 2 atau BCL2 bersama BAX bertindak sebagai regulator anti dan pro-apoptosis. Penelitian lain menunjukkan efek neuroprotektif propofol terhadap apoptosis neuron berhubungan dengan ekspresi BCL2 dan penurunan ekspresi BAX. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa propofol dalam dosis anestesi melindungi sel piramida subhipokampus korno-amonis 1 terhadap kematian neuron yang disebabkan iskemia otak global. Propofol di sini menghambat hampir semua perburukan di jalur tersebut. Namun kaskade neuroinflamasi belum banyak diteliti. Pada aspek neuroinflamasi, propofol diketahui menghambat reaksi inflamasi dengan menghambat aktivitas NF-kappa B selama proses iskemia dan deperfusi yang diduga sebagai mekanisme fungsi neuroprotektif. Propofol juga berperan sebagai agen antiinflamasi melalui biomarker lipopolisakarida yang memicu pengeluaran faktor inflamasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan interleukin 6 di jaringan otak tikus yang diberi propofol. Nah, penelitian sebelumnya tentang propofol terhadap interleukin memang telah dilakukan dan ini bermacam-macam sehingga kita perlu melihat bagaimana efek dari proinflamasi interleukin ini terhadap efeknya terhadap propofol dan terhadap neuroinflamasi ini dan juga terhadap keluaran pasien. Walaupun interleukin 6 tinggi, namun pada penelitian ini terbukti pemberian propofol memperbaiki keluaran neurologis. Pada fase awal COT, interleukin 6 akan memfasilitasi migrasi leukosit ke daerah hipoksia. Interleukin 6 akan menghambat TNF-alfa dan meredam kaskade proinflamasi serta proapoptosis pasca COT. Interleukin 6 pada penelitian ini menunjukkan bahwa selain memiliki sifat neuroinflamasi, juga memiliki neuroproteksi. Walau demikian, perlu dilakukan penelitian mengenai tingkat interleukin 6 yang tinggi ini. Respon yang di perantara interleukin 6 dapat meningkatkan komplikasi seperti salah satunya infeksi dan gangguan kognitif pasca COT. Dalam pemberian propofol pada COT, perlu dilihat tata laksana COT sendiri secara komprehensif. Dalam tata laksana tersebut, propofol turut memfasilitasi agar tidak terjadi agitasi yang meningkatkan konsumsi otak, oksigen otak, dan menurunkan metabolisme oksigen otak, serta penghambatan apoptosis. Prinsip penanganan COT dikenal sebagai ABCDE neuroanestesi, yaitu airway kita lakukan patensi jalan napas, yang penting untuk jalan masuk oksigen dalam otak dan pertukaran CO2. Ventilasi yang kita kontrol dan normokapnia pada COT. COT yang CO2 atau karbon dioksida terlalu rendah menyebabkan vasokonstriksi cerebral yang akan mengakibatkan aliran darah menurun pada jaringan otak sehat. Sedangkan CO2 yang terlalu tinggi akan menyebabkan vasodilatasi dan memicu tekanan intrakranial pada edema otak. Hal ketiga adalah circulation atau C, menghindari peningkatan dan penurunan tekanan darah ekstrim dan menghindari peningkatan tekanan vena cerebral. Menyebabkan normovolemia juga dan menjaga isoosmaritas darah. Peningkatan dan penurunan tekanan darah yang ekstrim akan menyebabkan edema otak dan peningkatan tekanan intrakranial. Tekanan vena cerebral akan meningkat dan menyebabkan gangguan bendungan vena di otak dan peningkatan tekanan intrakranial. Hipovolemia akan memicu curah jantung yang turun dan menyebabkan hipoksia otak. Osmolaritas juga perlu dijaga untuk mencegah terjadinya edema otak. Faktor lain yang perlu kita lakukan adalah drugs, yaitu menghindari obat atau teknik anestesi yang meningkatkan tekanan intrakranial. Di sini propofol merupakan obat yang dapat mencegah edema dan menurunkan laju metabolisme cerebral. Terakhir ada environment, yaitu kontrol suhu lingkungan, di mana hipotermia dapat memperburuk keadaan pasien. Nah,
Pada penelitian ini kita melakukan penjagaan yang baik pada tikus. Tikus diberi perlakuan COT sehingga COT-nya ini COT sedang, sehingga potensi jalan napas terjaga dan ventilasi dalam batas normal. Akibatnya, meskipun NIR sebagai acuan perfusi regional otak sempat menurun pasca COT, nilai tersebut berangsur kembali normal. Tikus pada penelitian ini juga terjaga asupan cairan dan makanannya, sehingga tidak terjadi dehidrasi dan osmolaritas pada tikus terjaga. Tikus dirawat dalam lingkungan suhu yang optimal, sehingga juga terjadi proses regenerasi yang baik pada sel otak. Nah, penyembuhan tikus yang baik ini terlepas dari adanya interleukin 6. Nah, ini membawa saya pada menjawab kedua pertanyaan tersebut, bahwa untuk meneliti bagaimana efek interleukin atau faktor proinflamasi, juga faktor HIF1 alfa. Pada penelitian ini kita perlu melakukan ekstraksi terhadap otak tikus, yang mana pada proses ini kita tidak mungkin melakukannya pada manusia. Penelitian pada manusia untuk COT sangat terbatas pada apa yang dapat kita lakukan bersamaan dengan kejadian perawatan pasien ataupun prosedur yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian terhadap hewan coba, terhadap propofol, obat yang telah banyak digunakan, tetap baik untuk kita lakukan. Demikian menjawab kedua pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Saya puas dengan jawaban saudara. Bagus sekali. Terima kasih. Baik, saya persilahkan penyanggah berikutnya, Profesor Dr. Hewan Eko Wati Handaryani, PhD, APVET, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Ovi sebagai Ketua Sidang pada sidang promosi hari ini. Ucapan selamat pertama-tama saya sampaikan kepada Dr. Riyad yang sudah sampai pada tahap promosi pada siang hari ini. Ada dua hal yang akan saya konfirmasi di dalam diskusi kali ini. Yang pertama adalah Dr. Riyad melakukan penelitian tentang aplikasi propofol pada COT, kemudian melihat sitokin proinflamasi. Kemudian berkaitan dengan teknik yang saudara lakukan, kemudian evaluasinya, saya ingin menanyakan mengapa Dr. Riyad mengkaji bagian hipokampus, sedangkan COT ini akan langsung sebenarnya berpengaruh kepada otak bagian luar, yaitu bagian korteks. Kemudian yang kedua, bahwa propofol ini diberikan sebagai support untuk COT. Kemudian tadi beberapa aplikasi juga sudah dilakukan dengan penggunaan propofol. Kemudian dengan melakukan penelitian ini, saya ingin mendapatkan penjelasan dalam hal ini lebih mudahnya sebagai kesimpulan konkret yang mudah difahami. Mungkin bisa disampaikan dalam beberapa kalimat bahwa dengan metode yang saudara gunakan dalam hal ini RT-PCR, kemudian melihat ekspresi dan konsentrasi beberapa sitokin proinflamasi, yaitu HIF1 alfa, IL1 beta, dan IL6. Ini berkaitan dengan hasil yang Dr. Riyad dapatkan. Ini saya mohon disampaikan dalam kesimpulan yang mudah difahami. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Hewan Eko Wati Handaryani, Doctor of Philosophy, ahli patologi veteriner. Pertanyaan yang pertama, izinkan saya menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama adalah mengenai adanya mengapa propofol ini
aplikasi COT ini dilakukan penelitiannya pada hipokampus, dan COT ini kemudian sebenarnya mengenai awalnya tidak di hipokampus tapi di bagian atas kepala yaitu korteks, tapi mengapa diambilnya pada penelitian ini adalah hipokampus. Jadi COT dihasilkan dari benturan langsung atau akselerasi-deselerasi dan kekuatan rotasi yang ekstrim. Kerusakan utama COT terjadi dalam waktu singkat, yaitu 100 milidetik saja. Ini menyebabkan kerusakan di tengkorak, penekanan tulang tengkorak yang menghancurkan sistem cerebrovaskular sehingga terjadi kerusakan pembuluh darah dan juga sel neuron. Cedera primer ini menghasilkan perdarahan cerebral dan edema yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial, menyebabkan iskemia cerebral. Cedera sekunder dapat dimulai setelah beberapa jam, bahkan beberapa hari cedera primer. Baik cedera primer dan sekunder dapat menyebabkan hilangnya sel neuron. Hipokampus merupakan bagian yang paling rentan terhadap kehilangan sel neuron, bahkan ketika tidak disertai oleh peningkatan tekanan intrakranial. Kematian sel neuron pada hipokampus berkorelasi dengan gangguan memori pada model hewan, bahkan dan juga pada model manusia. Bahkan telah diobservasi setelah 12 bulan pun masih ada gangguan tersebut. COT juga bertanggung jawab terhadap respon inflamasi akut yang dimediasi oleh monosit dan makrofag dan komplement yang bisa bertahan hingga beberapa minggu pasca cedera. Respon inflamasi ini dapat menghambat fungsi sel punca endogen yang memperbaiki sel neuron. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bahwa propofol sebenarnya mensupport COT dan diminta supaya disimpulkan apa artinya setelah kita lakukan penelitian ini, kemudian bagaimana dengan kata-kata yang mudah disampaikan kesimpulan dari penelitian ini. Jadi secara umum dapat saya jelaskan bahwa ada patomekanisme COT dan mekanisme propofol yang kita pahami dari penelitian ini. Cedera otak traumatik menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan primer, gangguan sawar darah otak, dan iskemia yang memicu peningkatan HIF1-alfa diikuti oleh peningkatan ekspresi NF-kappa B. Peningkatan ini akan menyebabkan peningkatan sekresi dari sitokin seperti interleukin 1 beta dan interleukin 6. Peningkatan ini menyebabkan interleukin 6 beta sendiri, 1 beta sendiri bersifat proinflamasi, tetapi efek apoptosis yang ditimbulkannya dapat ditekan jika rasio anti dan proinflamasi di lingkungan meningkat. Artinya ini meningkat dengan peningkatan kadar antiinflamasi seperti IL-1RA, IL-4 dan IL-10. Interleukin 6 memiliki sifat sebagai proinflamasi seperti interleukin 1 beta dan juga memiliki sifat antiinflamasi yang dapat menjelaskan efek neuroprotektif dari propofol. Pada penelitian ini, pemberian propofol pada COT eksperimental meningkatkan IL-6. Peningkatan ini akan menurunkan respons mediator inflamasi dengan cara mereduksi MPO atau myeloperoxidase sehingga menurunkan interleukin 1 beta dan TNF-alfa. Di samping itu, interleukin 6 akan mempertahankan integritas dari sawar darah otak dengan cara mereduksi metaloprotein 9, MMP9. Dan interleukin 6 juga menekan apoptosis dengan cara aktivasi dari STAT3 pada jalur JAK-STAT dan juga BCL2 hingga menurunkan risiko terjadinya cedera otak irreversibel dan memperbaiki keluaran klinis. Jalur ini berpengaruh dan juga dipengaruhi oleh jalur lain, yaitu misalnya adalah respons VEGF dan mediator lain yang dapat menyebabkan remodeling dari sawar darah otak dan angiogenesis. Jalur lain lagi yang dapat menyebabkan apoptosis pasca COT adalah hambatan pada pompa natrium kalium ATPase, depolariasi membran, pelepasan glutamat, aktivasi dari reseptor NMDA kinase, influx kalsium ke intrasel, aktivasi enzim seluler, dan pelepasan sitokom C, juga radikal bebas yang meningkat, dan peningkatan BAX. Ini semua memperberat terjadinya apoptosis dan menurunkan fungsi neurologis. Ini semua telah terbukti oleh ternyata
propofol dapat menghambat perburukan-perburukan tersebut pada semua titik yang tadi saya sebutkan. Sebagai kesimpulan, propofol akan menimbulkan sinergi antara efek antiinflamasi dari interleukin 6 dan efek penghambatan lain dari jalur kaskade cedera sekunder sehingga akan memperbaiki fungsi neurologis pasca COT. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah dijawab secara lengkap. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan penyanggah berikutnya, Dr. Aida Rosita Tantri, spesialis anestesi KAR, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Riyad untuk penelitiannya yang hari ini bisa dipresentasikan dengan baik. Penelitiannya cukup rumit, namun Dr. Riyad berhasil memformulasikannya dalam tampilan yang sangat baik. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Hal yang pertama adalah dalam model cedera otak traumatis yang Dr. Riyad buat atau yang gunakan di dalam penelitian ini. Dr. Riyad melakukan beberapa modifikasi sehingga model cedera otak traumatis yang digunakan dalam penelitian ini bisa memiliki kemiripan dengan apa yang kita jumpai dalam praktek kita sehari-hari. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam hubungannya dengan severitas atau berat tidaknya cedera otak, maka model ini memiliki kemiripan seperti apa dengan pasien-pasien yang kita jumpai dalam praktek klinis kita sehari-hari. Dan tentu saja sebagai model tentu ada kekurangannya, dan kekurangannya apa yang tentunya sudah Dr. Riyad antisipasi sebelumnya. Yang kedua adalah, pertanyaan saya adalah, Dr. Riyad menggunakan infus propofol kontinu selama 60 menit pada hewan coba. Dan ini tentu berbeda sekali dengan yang biasa kita terapkan di dalam praktek klinis kita sehari-hari, di mana kita biasanya menggunakan TCI dan selama neuroanestesi, dan dilanjutkan dengan infus kontinu selama di ruang rawat intensif. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada implikasi nanti berikutnya dari hasil riset ini ke arah metode pemberian propofol dan dosis pemberian propofol dalam praktek klinis kita? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat. Dr. Aida Rosita Tantri, spesialis anestesiologi, konsultan anestesi regional. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama adalah, dengan model COT yang ada sekarang ini, seberapa mirip dengan keadaan sehari-hari atau yang biasa kita lakukan pada terapi pasien-pasien cedera otak di ICU maupun di ruang operasi. Penelitian mengenai COT sudah banyak dilakukan, berbagai variasi dibuat untuk menciptakan model, mencari cara pemberian obat, melakukan adjusting dosis obat, bahkan mencoba mencari cara penilaian keluaran klinis pada tikus perlakuan. Ada beberapa jenis model COT yang sering dikerjakan, yaitu Fluid Percussion Injury atau FPI, Cortical Impact Injury atau CCI, Weight Drop Impact Acceleration Injury atau WDAI, dan Blast Injury. Model CCI bersifat cedera vokal, menghasilkan COT yang lebih terkontrol dan pada variabel kecepatan waktu kedalaman cedera dibandingkan dengan model Full Percussion Injury yang sama-sama juga cedera vokal. Model tersebut menciptakan cedera kortikal, perdarahan subdural dan cedera aksonal, juga cedera subkortikal di talamus dan hipokampus. Cedera otak yang diinduksi oleh CCI menyebabkan defisit neurobehavioral jangka panjang yang lebih bertahan lama, cukup lama, sekitar 1 tahun pasca COT. Model Weight Drop Impact Acceleration Injury atau WDIAI bersifat difus. Ini dilakukan baik secara dengan otak terbuka, arti tengkoraknya dibuka, ataupun dengan tengkorak tertutup. Ini pada hewan coba. Penelitian primer atau cedera primer yang dihasilkan adalah memar kortikal
dengan kemungkinan perdarahan intracerebral di subkortikal. Hal tersebut mengarah pada pembentukan rongga nekrotik dalam waktu 2 minggu pasca cedera. Cedera yang dihasilkan model ini mengalami fase pemulihan dalam 2 minggu atau 3 bulan. Cedera tersebut menghasilkan gambaran COT yang mirip kecelakaan kendaraan bermotor atau cedera olahraga. Ini berbeda lagi misalnya dengan blast injury. Jadi kita berikan satu ledakan, ini mirip dengan cedera pada kondisi berperang, begitu. Nah, pada penelitian ini model yang digunakan adalah cedera difus. Jadi yang hendak kita mimicking atau kita tiru adalah cedera pada kecelakaan bermotor yang mana memang kejadiannya sering di dunia ini. Dengan varian WDIAI yang dinamakan sebagai Marmaru Wethrop model. Pada Marmaru yang sebenarnya digunakan beban 450 gram dengan ketinggian 1,5 meter dijatuhkan di atas kepala tikus untuk menciptakan cedera kepala sedang. Pada penelitian ini, saya menggunakan beban 900 gram dengan ketinggian hanya 1 meter. Metode ini dipilih agar perangkat penelitian yang digunakan cukup kompak, tidak memakan ruang, dan mempermudah pelaksanaan penelitian. Skor NSSR pada model ini ada dalam rentang 11-14. Nah, ini sesuai dengan variabilitas COT sedang. Jadi kalau dikonversi dengan manusia, GCS skor sedang. Jadi di atas 10-12. Selain itu, tidak ada tikus yang mengalami retak tengkorak ataupun kematian akibat COT. Ini akan sangat baik untuk kemudahan pelaksanaan penelitian. Histopatologi dari otak tikus memperlihatkan 30% sel neuron mengalami kematian pada observasi 24 jam pasca COT. Ini diteliti di bagian hipokampus, yang merupakan bagian terdalam dari otak. Pemberian propofol pasca trauma pada penelitian ini telah menurunkan kerusakan neuron hingga 10% saja. Pada penelitian selanjutnya, yang lebih mirip lagi dengan model manusia atau pasien yang memang mendapat terapi propofol adalah pada COT berat. Jadi dapat kita lakukan modifikasi lagi dengan beban yang lebih berat pada ketinggian 1 meter untuk mendapatkan model seperti ini. Model yang kompak dan merupakan yang mudah dioperasionalkan merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan penelitian hewan coba. Kemudian izinkan saya menjawab untuk pertanyaan yang kedua, bahwa pada penelitian ini infus dilakukan dengan 60 menit pemberian, sedangkan sehari-hari pemberian infus ini mungkin jauh lebih panjang. Pada operasi bedah saraf saja mungkin dibutuhkan waktu beberapa jam, dan pada ICU mungkin beberapa hari. Bagaimana ini implikasinya penelitian ini pada penggunaan kita sehari-hari? Propofol merupakan agen anestesi yang profil farmakokinetik dan farmakodinamiknya menguntungkan bagi aplikasi klinis, yaitu induksinya cepat dengan eksitasi minimal, waktu paruhnya minimal, waktu paruh terminalnya itu cepat, dan bisa dibandingkan dengan banyak obat anestetik lain, mual muntah pasca operasinya rendah. Hal ini menjadikan propofol sebagai agen yang superior, sering digunakan setelah digunakan selama 3 dekade terakhir. Selain sebagai agen anestesi untuk pasien yang menjalani pembedahan, propofol juga dapat digunakan untuk sedasi di ICU. Pemberian propofol di sini dapat dilakukan dalam jangka waktu lama, mulai dari berapa jam hingga hitungan minggu. Efek propofol yang diberikan dalam jangka waktu lama ini dapat hilang dalam waktu 24 jam, sehingga propofol sangat unggul digunakan dalam prakteknya. Pada penelitian ini, propofol diberikan selama 1 jam, yaitu menit ke-40 hingga ke-100. Pemberian selama 1 jam ini mempertimbangkan bahwa propofol akan mencapai efeknya pada 15 menit pertama dan terus diberikan hingga 45 menit setelahnya. Beberapa penelitian sebelumnya menghubungkan propofol terhadap cedera otak dengan menggunakan parameter lain seperti NMDA dan GABA. Telah diketahui bahwa propofol yang diberikan bolus sudah memberikan perbaikan klinis 24 jam saja. Pada wajah pertama sudah terjadi perbaikan klinis. Pemberian propofol pada COT dalam penelitian ini menghasilkan fungsi neurologis yang nyata bahkan pada pemantauan 5 hari. Nah, dengan pola tata laksana anestesia dan rawat intensif itu,
Diharapkan penghambatan cedera sekunder oleh propofol yang terjadi lebih kuat lagi, mengingat pemberiannya sudah lebih banyak. Faktor yang perlu dipertimbangkan di sini adalah pemberian propofol dalam jangka waktu lebih panjang, apakah dia berdampak buruk terhadap risiko proinflamasi akibat misalnya peningkatan interleukin 6. Respon imun yang diperantarai oleh sel seperti interleukin 6 dapat meningkatkan komplikasi pasca operasi seperti infeksi, penyembuhan luka yang terganggu, gangguan kognitif, serta bisa ada risiko perburukan berikutnya. Bagaimanapun, pemantauan seksama terhadap perjalanan klinis pasien COT yang mendapatkan tata laksana propofol perlu kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya baik sekali. Sidang. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan penyanggah berikutnya. Saya persilahkan pada Dr. Yeti Ramli, spesialis saraf konsultan, untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Profesor Dr. Ovi. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Riyad yang sudah sampai kepada titik terakhir penelitiannya yang cukup bagus dan bisa diaplikasikan nantinya ke klinis. Saya ingin bertanya pada Dr. Riyad, apakah propofol ini dalam hal untuk menurunkan tekanan intrakranial juga mempunyai titik tangkap dari kerja propofol ini? Apakah dia bekerja di tingkat sel atau juga di pembuluh darah yang nantinya akan berdampak positif terhadap klinis dalam menurunkan tekanan intrakranial? Kemudian saya ingin bertanya kepada Dr. Riyad, apakah nanti dari hasil penelitian ini Dr. Riyad bisa merekomendasikan dalam hal kita menata laksana pasien pada cedera kepala, terutama yang berat, ini bisa sebagai guideline kita untuk mengatasi kaskade secondary injury yang akan timbul setelah terjadinya COT. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat, Dr. Yeti Ramli, spesialis saraf konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama adalah tentang bagaimana propofol ini dapat bekerja untuk menurunkan tekanan intrakranial, terutama pada pasien dengan cedera otak traumatik yang berat. Apakah ada titik tangkapnya pada tingkat seluler dan pembuluh darah? Betul bahwa propofol dapat mengurangi edema dan menurunkan tekanan intrakranial. Propofol merupakan zat anestesia yang banyak digunakan dalam pembedahan otak karena memiliki efek yang menguntungkan dalam mencegah edema otak intraoperatif, sehingga fungsi otak dapat dijaga dengan baik sepanjang operasi dan juga akses operator dalam melakukan pembedahan dapat menjadi lebih mudah. Pembengkakan otak intraoperatif dapat terjadi antara lain karena keadaan intrinsik patologi intrakranial itu sendiri, seperti adanya cedera traumatik yang berat dan menimbulkan perdarahan intrakranial maupun sumbatan pada jalur cairan cerebrospinal oleh bekuan darah pasca COT yang menyebabkan bendungan cairan cerebrospinal di ventrikel otak. Di samping itu, edema juga dapat terjadi karena memar otak yang ditimbulkan akibat benturan dan dapat merupakan akibat dari cedera otak tifus. Edema otak dan gangguan vaskular akan meningkatkan tekanan intrakranial dan menyebabkan adanya distorsi, pergeseran, dan herniasi otak. Cedera otak traumatik menyebabkan transeksi akson lengkap dan gangguan pembuluh darah serta glia. Selanjutnya terjadi peningkatan permeabilitas membran dan rusaknya sawar darah otak, sehingga terjadi ekstravasasi dari mediator-mediator inflamasi dan masuknya kalsium menyebabkan edema mitokondria dan gangguan mikrotubulus. Akibatnya, edema aksonal dapat terjadi dan memperburuk cedera otak sekunder. Propofol dalam COT akan mengaktifasi reseptor GABA, melakukan penghambatan pompa natrium kalium, pelepasan glutamat akan menurun dan terjadi penurunan eksitotoksisitas. Dengan efek ini, kerusakan mitokondria dapat dicegah, sehingga proses yang akhirnya menyebabkan edema aksonal dapat dikurangi.
kemudian mencegah terjadinya kematian sel. Di samping itu, propofol juga merestorasi edema otak melalui ekspresi aquaporin otak. Aquaporin 4. Propofol telah diteliti dan akan menahan ekspresi dari interleukin 1 beta dan tumor necrosis factor alpha yang kemudian akan mereduksi aquaporin 4. Selain itu, jalur NF-kappa B dan P38-MAPK juga turut berkontribusi atas ekspresi aquaporin 4 ini untuk kemudian menginisiasi perbaikan saluran darah otak. Pemberian propofol pasca COT disimpulkan dapat menekan edema cerebral dan mereduksi aquaporin 4. Efek dari reduksi ini akan menyebabkan fungsi saluran darah otak meningkat kembali dan absorpsi cairan cerebrospinal kembali terrestorasi. Hal ini menyebabkan tekanan intrakranial pasca pemberian propofol dapat diperbaiki. Dengan demikian, propofol dapat memperbaiki fungsi neurologis melalui pencegahannya terhadap edema otak. Hal ini kemudian juga berimplikasi bahwa propofol dapat direkomendasikan untuk menjadi terapi dini pada COT berat. Pemberian propofol maksud saya yang segera dilakukan setelah COT diketahui memiliki efek yang baik. Jadi apabila pasien telah diketahui memiliki cedera otak berat, kemudian kita berikan dukungan ventilasi mekanik, kita berikan propofol, akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi untuk perbaikan fungsi neurologis, pencegahan cedera sekunder, dan akhirnya menghasilkan luaran yang baik. Demikian juga pada penelitian ini kami melakukannya dengan cedera otak sedang. Ini menarik karena ternyata pemberian pada cedera otak sedang ini juga memperbaiki fungsi neurologis dan menjadi pertanyaan karena selama ini COT yang berat saja yang kita berikan propofol. Padahal dalam cedera otak sedang pun kadang masih kita temukan permasalahan-permasalahan misalnya seperti non-kompulsif epileptik. Nah, ini menjadi pemikiran yang menarik apabila kita dapat melakukan pencegahan atas kejang yang non-konvulsif ini, epileptik ini, dengan pemberian propofol. Tentu saja pemberian propofol pada cedera otak sedang tetap membutuhkan dukungan perawatan atau pantauan intensif. Oleh karena itu, dapat juga kita pikirkan bagaimana terapi propofol ini dapat diperluas selain pemberian pada cedera otak berat juga pada cedera otak sedang. Terima kasih. Baik, cukup bagus pertanyaannya. Terima kasih, Dr. Sidang. Ujian selesai. Ujian berakhir. Kini izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudara Dr. Riyad Firdaus, spesialis anestesi, KNA, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, PhD, spesialis farmakologi klinik, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji
memutuskan untuk mengangkat Dr. Riyad Firdaus, spesialis anestesi KNA, menjadi doktor dalam program studi ilmu biomedik dengan yudisium cum laude. IPK dokter mencapai 3,96, hampir sempurna. Saya persilahkan promotor Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, PhD, spesialis farmakologi klinik, untuk menyampaikan sambutannya. Ketua Sidang, Profesor Diwiana Okvianti, para guru besar, staf pengajar, Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya ujian promosi doktor untuk Dr. Firdaus Riyad, spesialis anestesi konsultan hari ini. Semua jeripayah waktu, tenaga dan biaya yang telah dikerahkan oleh Dr. Riyad akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Dr. Riyad memulai proposal karena telah melihat sesuatu masalah besar dalam bidang anestesi yang ditekuninya, menyangkut upaya penanganan trauma kepala. Beliau mengajukan proposal untuk meneliti propofol, ialah suatu zat anestetik umum yang penting dan banyak digunakan yang diperkirakan mempunyai efek protektif. Cedera kepala mempunyai kekhususan dalam hal karena proses patologik, iskemia, hipoksia, hiperfusi ya. Terus ini terjadi dalam suatu ruang kranium yang kita mengatakan terbatas. Jadi cedera primer oleh trauma diikuti oleh cedera sekunder yang jika tidak dapat diatasi akan memperluas cedera yang terjadi dan dapat berakibat fatal. Penelitian ini dimulai dengan mengembangkan metode penelitian untuk menimbulkan cedera traumatis dengan beban terukur. Ini adalah suatu luaran tambahan dalam penelitian di samping data utama yang diperoleh dari penelitian utamanya, ya, yang tentu saja akan memberikan sumbangan bagi studi eksperimental dan hak intelektual. Hasil penelitian menunjukkan manfaat propofol dalam penanggulangan cedera traumatik melalui pengukuran parameter biokimia, molekuler, dan klinis. Perlu diketahui bahwa sejauh ini manfaat propofol dalam kemungkinan penanganan trauma kepala secara klinis itu belum diketahui dengan jelas. Ini juga yang merupakan kekuatan dan kebaruan dari disertasi ini. Selanjutnya, studi lain perlu dikembangkan baik studi dasar maupun klinis untuk memperoleh data yang definitif bagi propofol sebagai bahan anestetik yang protektif untuk trauma kepala. Dr. Riyad merupakan peneliti yang tangguh, ulet, cerdas, dan selalu bersemangat. Ini yang membuat saya itu besar hati dalam melakukan penelitiannya. Modal yang sangat berharga ini kiranya perlu dipelihara terus untuk melakukan penelitian selanjutnya. Saya besar harapan agar Dr. Riyad tetap aktif meneliti dan membimbing peneliti muda selanjutnya di FKUI RSTM atau di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada keluarga Dr. Riyad, kedua anak Adnil Hanif Akbar dan Akhtar Naib, kedua orang tua yang tercipta, ayah Dr. Ahmar Abiyat, spesialis penyakit dalam KGEH, dan ibu Husna Syahlan yang telah rela berkorban mengorbankan waktu, tenaga, doa, dan perhatian penuh untuk Dr. Riyad dalam melakukan penelitiannya. Kepada Ibu Wakil Dekan FKUI Profesor Dr. Diwiana Okvianti, spesialis obstetrik ginekologi konsultan
yang telah memimpin sendiri upacara promosi ini, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada para pembimbing, Dr. Aida Tantri, spesialis anatomi KAR, Dr. Yeti Ramli, spesialis saraf konsultan, Dr. Melva Luisa, SSI Apoteker Master Biomed, Profesor Dr. Sri Widya Ayusman, MS, Profesor Dr. Tatang Bisri, spesialis anestesi, KNA KAO, Profesor Dr. Hewan Ekowati Handaryani, PhD, APVET, Ketua Prodi Profesor Asmarina, Sekretariat Pak Zaki, Mbak Nova, dan Mbak Yuni, serta para kolega dan hadirin yang telah meluangkan waktu menghadiri upacara ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Franz selaku promotor, dan perkenankan saya mewakili Bapak Dekan, Profesor Arif Fahrial Syam, dan Fakultas Kedokteran UI mengucapkan selamat datang kepada para tamu yang hadir, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Haji Syafruddin, Master of Science, Dr. Lis Dina Liastuti, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, Mars Fiha, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, beserta jajaran direksi Rumah Sakit Cipto, kepada Dr. Astuti Giantini, Direktur Rumah Sakit UI, beserta jajaran direksinya, kepada Profesor Dr. Darto Satoto, spesialis anestesi sebagai guru besar dari anestesi, bersama-sama dengan Profesor Dr. Amir S. Majid, spesialis anestesi KIC, Profesor Dr. M. Ruswan Dahlan, spesialis anestesi KIC, Dr. Kartini Arumsari Surjadi, Dr. Indro Mulyono, spesialis anestesi KIC, Dr. Susilo Chandra, spesialis anestesi KIC RCA, dan Profesor Dr. Nancy Margarita Rehata, spesialis anestesi KNA, sebagai Ketua Kolegium Anestesi. Kemudian pada Dr. Sudadi, spesialis anestesi, sebagai Ketua KNA, Dr. Aris Perdana, spesialis anestesi KAKV, Ketua KSM Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUI, Profesor Dr. Syafri Kamsul Karif, spesialis anestesi KIC KAKV, Ketua Perdatin, dan Profesor Dr. Renat Dokteranda Asmarina MS sebagai Kepala Program Studi. Perkenankan saya juga menyapa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Menaldi Rasmin, Ketua Senat Akademik Fakultas Universitas Indonesia. Ada beberapa guru besar juga yang hadir, Sekretaris GB atau Guru Besar FKUI, Profesor Yeni Basirudin, Profesor Paramita, dan Profesor Pustika Amalia. Kami selaku pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentunya mengucapkan selamat atas promosi S3 dari Dr. Riyad Firdaus, spesialis anestesi KNA. Beliau mengambil pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2001. Dr. Riyad kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis anestesiologinya di FKUI pada tahun 2006 dan mengambil konsultan di bidang neuroanestesi dan critical care di FKUI, lulus tahun 2018. Dr. Riyad sampai saat ini telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional, dan tentu saja masih ditunggu publikasi-publikasi yang lain. Sebagai salah satunya adalah interleukin 1 beta, IL-1B, dan interleukin 6, IL-6 as a pro-inflammatory cytokines in traumatic brain injury of rat. A study of propofol administration and effectiveness of subconjunctival, kemudian 0.5 bupivacain for postoperative analgesia after intravitreal silicone oil removal surgery. Dr. Riyad juga membuat book chapter nasional mengenai anestesi bedah darurat sebagai buku teks Kati Perdatin. Dan Dr. Riyad selain menjadi staf medis Fakultas Kedokteran UI di Departemen Anestesiologi, juga merupakan ketua tim medis reaksi cepat di RSUP Cipto Mangunkusumo pada tahun 2011 sampai 2012, dan saat ini
masih menjadi Kepala Instalasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana dari 2019 sampai sekarang. Tentunya Dr. Riyad bisa dijadikan role model yang baik bagaimana membagi waktu untuk mengerjakan penelitian sambil melayani, sambil menjadi manajer. Tapi saya perlu mengingatkan dari lubuk hati yang terdalam Dr. Riyad sebagai staf pengajar FKUI dan juga memegang NIDN karena Dr. Riyad ini sebetulnya staf pengajar dari Kemendikbud. Dr. Riyad tentunya dituntut untuk naik pada jabatan yang lebih tinggi. Saat ini Dr. Riyad sedang mengurus jabatan fungsional rektor kepalanya, dan dengan penelitian yang diusulkan, saya lihat dari hasil saran-saran penelitian Dr. Riyad, masih diperlukan pemeriksaan lokasi jaringan otak selain hipokampus untuk melihat proses hipoksia dan kaskade akibat efek propofol pada COT sehingga diperoleh gambaran penyebab yang lebih lengkap. Ini tentunya menjadi salah satu dari roadmap penelitian Dr. Riyad ke depan sehingga masih akan banyak penelitian yang bisa dihasilkan, publikasi yang bisa dihasilkan, sehingga insya Allah 2 tahun sudah nanti berhasil menjadi lektor kepala, Dr. Riyad bisa dikukuhkan sebagai guru besar FKUI karena jalur ini adalah jalur Dr. Riyad seharusnya sebagai NIDN. Nah, harapan tentunya fakultas bahwa Dr. Riyad saat ini lulus sebagai doktor ke-21 di FKUI, yang kelima untuk prodi biomedik, dan Dr. Riyad menyumbang 1 nomor lagi sehingga sekarang FKUI menempati atau memiliki 58% stafnya adalah doktor dari 590 stafnya. Semoga dalam 1-2 tahun ke depan sebagian ada di biomedik, masih ada 82 staf FKUI yang sedang menempuh pendidikan doktor, sehingga dalam 2 tahun ke depan insya Allah FKUI bisa mencapai 72% stafnya adalah doktor. Dan kita berharap ini akan tercapai. Terima kasih tentunya kami sampaikan pada keluarga Dr. Riyad, yang paling utama tentunya pada orang tua, Bapak Dr. Ahmar Abiyat, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Ibu Husna Syahlan, pada Adinda Katrinada Alfimuna, dan pada Ipar Muhammad Fauzan, dan tentunya pada Ananda tercinta, Adnil Hanif Abrar, dan Akhtar Naim, yang tentunya nanti akan menjadi penerus yang tidak kalah gantengnya dengan Dr. Riyad dan tidak kalah pandainya juga nanti untuk menjadi penerus, menjadi orang-orang yang mampu melakukan kegiatan secara setara, pelayanan dan juga penelitian. Karena tidak mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik tanpa dasar penelitian yang baik. Kepada Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Sri Widya Ajusman MS, anggota Dr. Melva Luisa SI Apoteker M. Biomed, Profesor Dr. Tatang Bisri, spesialis anestesi KNA KAO, sebagai penguji dari FK Unpad, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya, beserta Profesor Dr. Hewan Ekowati Handariani, PhD, APVET, anggota penguji dari FKH IPB, yang juga luar biasa sudah memperkenankan diri atau sudah menyempatkan hadir dan membimbing Dr. Riyad sehingga selesainya penelitian ini dengan hasil yang baik. Terima kasih Prof. Tatang dan Prof. Eko. Ucapan selamat dan terima kasih tentunya kami ucapkan pada Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, PhD, spesialis farmakologi klinik, yang tadi menyatakan bahwa Dr. Riyad sangat bersemangat, tapi saya sangat sadar bahwa Prof. Franz jauh lebih bersemangat lagi, sehingga memberikan role model yang kuat bagi bimbingan-bimbingannya untuk dapat menyelesaikan, alhamdulillah saat ini, dengan tepat waktu, sehingga dapat meraih prestasi yang tertinggi dengan nilai hampir sempurna, 3,96 dan cum laude. Sekali lagi selamat untuk Dr. Riyad. Ini juga tidak lepas dari buah upaya dari para kopromotor. Terima kasih pada Dr. Aida Rosita Tantri, spesialis anestesi KAR, Dr. Yeti Ramli, spesialis saraf konsultan. Akhir kata, jalan-jalan ke Cikini bukan ide baik di era pandemi. Ini titipan pantun harus dibacakan. Pak Dekan sedang dalam kondisi berduka. Semoga ayahanda diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan, belanja jalan-jalan ke Cikini bukan ide baik di era pandemi. Belanja bisa tak jadi, dan Pak Satpol PP pun akan giat menghalangi. Cakep. Menulis disertasi sambil terus melayani tentu perlu konsentrasi. Tapi bagi Dr. Riyad,
ternyata bukan halangan untuk sampai pada ujian promosi. Sekali lagi selamat pada Dr. Riyad, dan dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Kalla, terima kasih sudah berhasil menghadiri acara ini walaupun via Zoom. Kami merasa sangat terhormat dan semoga kehadiran Bapak juga lebih mendukung pada sejawat-sejawat yang lain untuk bisa melakukan penelitian yang terbaik, bukan hanya untuk FKUI, tapi juga untuk dunia ini. Silakan Pak Yusuf Kalla mungkin ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Dr. Riyad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan para hadirin, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Dr. Riyad atas prestasinya mendapat doktor pada pagi hari ini. Semoga pengabdiannya baik dalam ini juga seperti dikatakan tadi manajer, CEO di rumah sakit, tetap jalan di samping pengajar. Ini memang bukan trifungsi ini Dr. Riyad ya, trifungsi. Jadi kan itu saya ingin menyampaikan penghargaan. Saya tahu Dr. Riyad bekerja yang ulet dan juga akademisi yang baik dan tentunya memberikan sumbangan kepada dunia kedokteran dengan baik kepada kita semua. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada para hadirin dan kita akhiri acara ini dengan tentunya mendoakan Dr. Riyad untuk terus mengikuti jejak yang baik yang sudah dimulai dan bisa berhasil mungkin insya Allah ya Pak Yusuf bisa hadir kembali pada pengukuhan guru besar Dr. Riyad nanti. Terima kasih. Jaga sehat dan semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.